Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga rahmat serta keberkahan senantiasa menyertai kita. Perkenalkan, saya Nurse Andra Saferi Wijaya SKEP MKEP, dosen keperawatan di program studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai pengelola, yaitu sekretaris di Pusat Unggulan Ipteks Penanggulangan Stunting Berbasis Kesehatan Ibu dan Anak di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, di mana sesuai dengan penelitian saya, yaitu di bidang keperawatan anak di komunitas, sehingga menunjang pembelajaran yang dimana proses penelitian yang saya lakukan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu video, yaitu video pembelajaran. Video ini merupakan salah satu bukti unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satunya pengajaran dengan sistem pengajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sendiri merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar mahasiswa memahami materi. Materi saya sampaikan menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara luring dan daring. Kegiatan luring dilaksanakan di kelas secara tatap muka. Kegiatan daring ini biasanya menggunakan platform Zoom ataupun Microsoft Teams, serta didukung oleh e-learning institusi. Semua materi disusun sistematis selaras dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan di dalam RPS. Interaction merupakan interaksi saya dan sesama mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Saya mendorong terjadinya diskusi aktif, brainstorming, dan analisis kasus nyata di dalam kelas. Selain itu, saya juga memfasilitasi interaksi luar kelas, baik melalui WhatsApp group, email, maupun konsultasi tatap muka. Mahasiswa juga dilibatkan dalam role play dan peer teaching sebagai upaya memperkuat keterampilan praktik dan komunikasi profesional. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment di sini merupakan bagaimana saya menilai mahasiswa. Biasanya saya lakukan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan dan mengacu pada rubrik penilaian yang tercantum di dalam RPS. Saya menilai tidak hanya pemahaman konsep, tetapi juga bagaimana keterampilan praktik dan sikap profesional mahasiswa. Saya memberikan umpan balik konstruktif pada setiap proses penilaian sebagai bahan refleksi perbaikan berkelanjutan bagi mahasiswa. Mata kuliah yang saya ampuh pada tahap akademik Sarjana Terapan Keperawatan, yaitu mata kuliah Keperawatan Komunitas. Mata kuliah ini berada pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, di mana mata kuliah ini mata kuliah wajib dan merupakan bagian integral dari kurikulum program studi Sarjana Terapan Keperawatan. Mata kuliah ini terdiri dari bobot 4 SKS, yaitu 2 SKS-nya teori dan 2 SKS-nya praktikum. Kode mata kuliahnya yaitu NSA 6647, di mana mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang praktik keperawatan di tengah masyarakat luas. Secara garis besar, mata kuliah ini mengkaji konsep dan perspektif keperawatan komunitas, memahami komunitas sebagai klien, mendalami asuhan keperawatan komunitas di mana mahasiswa mampu menggali berbagai evidence-based, praktis, dan terapi komplementer yang mereka bisa terapkan di dalam asuhan keperawatan dalam konteks pelayanan komunitas. Adapun kemampuan yang kami harapkan setelah mahasiswa menuntaskan mata kuliah ini terangkum dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dari sisi CPL, mahasiswa akan dibekali untuk mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan secara profesional dalam skala global. CPL 2. CPL 3-nya, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan komunikasi terapeutik, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam kolaborasi interprofesional. Sementara itu, untuk CPMK terdiri dari 7 CPMK, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dasar dan perspektif keperawatan komunitas berbasis determinan sosial kesehatan. Kemudian menelaah tren dan isu terkini, serta menerapkan evidence-based practice dan prinsip legal etika. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menganalisis dan mengintegrasikan teori model serta standar praktik dalam asuhan keperawatan. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan melaksanakan asuhan keperawatan pada berbagai agregat komunitas. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga mampu menyusun dan mengimplementasikan program pendidikan kesehatan masyarakat dan menjelaskan serta mendemonstrasikan penerapan terapi komplementer. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyusun dokumentasi asuhan keperawatan komunitas secara komprehensif.
Bahan kajian utama dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dan perspektif keperawatan komunitas, termasuk pengertian kesehatan, indikator sehat, dan perilaku sehat. Materi yang kedua yaitu kesehatan komunitas itu sendiri, mencakup pengertian komunitas dan tahap pencegahan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Materi berikutnya yaitu epidemiologi dan kependudukan, kemudian tren dan isu keperawatan komunitas, serta legal etik, serta evidence-based practice. Materi berikutnya yaitu peran fungsi, etika, dan standar praktik perawat komunitas. Proses keperawatan komunitas, komunitas sebagai klien, dan asuhan keperawatan pada kelompok khusus, serta populasi rentan. Dan yang tak kalah penting yaitu terapi komplementer dalam keperawatan komunitas, termasuk definisi, jenis, fokus, peran perawat, dan berbagai tekniknya. Sistem pembelajaran yang akan kita terapkan dalam pembelajaran di keperawatan komunitas yang saya ampuh yaitu pendekatan blended learning, di mana memadukan sesi luring atau tatap muka langsung dan sesi daring dengan memanfaatkan platform e-learning resmi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Poltekkes Kemenkes Bengkulu memiliki sistem e-learning yaitu Siakat dan Bening atau Bengkulu e-learning. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas. Sementara itu, untuk pembelajaran diskusi interaktif atau studi kasus, presentasi atau simulasi dilakukan secara langsung di kelas maupun di lapangan. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif dan partisipatif, seperti ceramah interaktif, case-based discussion, literature review, dan critical appraisal, problem-based learning, community-based clinical simulation, small group discussion, case study, discovery learning, dan lainnya. Komponen dan bobot penilaian hasil belajar pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian teori dan penilaian praktikum. Penilaian teori terdiri dari unsurnya yaitu UTS dan UAS, di mana masing-masing 15%, kemudian laporan telaah jurnal itu 5%, ada laporan kelompok itu 10%, kuis dan resume 5%. Kemudian untuk praktikum itu dinilai dari demonstrasi dan simulasi yaitu 10%, laporan studi kasus itu 10%, DOP 10%, sikap terdiri dari observasi dan kehadiran itu 10%. Total penilaian pada mata kuliah ini yaitu 100%. Untuk sesi ini, yang pertama, nanti saya akan menjelaskan pertemuan pertama, di mana kita fokus pada kuliah penjelasan RPS, serta pembelajaran interaktif dan diskusi pada topik materi yang pertama. Interaksi antara saya dan mahasiswa akan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Mahasiswa akan terlibat dalam brainstorming, diskusi, analisis kasus nyata, telaah jurnal, serta observasi langsung di komunitas. Saya berkomitmen untuk memberikan umpan balik konstruktif guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, untuk evaluasi hasil belajar, mahasiswa akan mencakup beberapa komponen, yaitu bobot penilaian yang transparan, di mana terdiri dari beberapa unsur penilaian, yaitu ada evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, di mana masing-masing bobotnya disesuaikan dengan RPS. Selain itu, juga penilaian dari laporan tugas, laporan kelompok mahasiswa, serta demonstrasi dan simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek. Penilaian juga dilakukan terkait dengan laporan case study, kemudian juga ada DOPS, sikap, observasi kehadiran mahasiswa, serta penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria pemahaman materi, ketepatan konsep, ketajaman analisis, kemampuan menalah evidence base, serta ketepatan prosedur, serta bagaimana performa prestasi mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian yang sudah tersusun di dalam RPS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali. Hari ini sepertinya kelihatannya pada fresh gitu ya. Baik, kita akan mulai perkuliahan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mewakili, ada yang memimpin doa, silakan. Baik Pak, sebelum kita memulai perjalanan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya tadi saya sudah melihat bahwa ini kehadirannya sudah hadir semua ya di Siakat. Saya lihat sudah hadir semua. Nah, materi kita yang pertama pada pertemuan perawatan komunitas ini adalah tentang kontrak program, penjelasan RPS, dan nanti kita juga ada sedikit materi tentang perspektif komunitas ya. Oke, saya sudah membagikan RPS-nya kepada si Pen ya. Jadi pada perkuliahan hari ini, keperawatan komunitas ini ada 4 SKS. 2 SKS-nya teori ya, dan 2 SKS-nya praktik ya. Jadi selama 1 semester ini ada 2 SKS teori dan 2 SKS praktik yang akan kita diskusikan.
kita sama-sama kita perhatikan. Di dalam 4 SKS ini nanti, Anda akan mempelajari tentang keperawatan komunitas, dimulai dari konsep kesehatan komunitas sampai nanti materi terakhir yaitu tentang terapi komplementer. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu pertama memahami konsep dasar keperawatan komunitas, menjelaskan pengertian kesehatan, indikator sehat, karakteristik kesehatan dan perilaku hidup sehat berdasarkan pendekatan holistik, kemudian menjelaskan pengertian komunitas dan pentingnya peran komunitas dalam peningkatan derajat kesehatan, kemudian mampu menjelaskan pengertian komunitas. Nah, apa itu komunitas, apa saja komponen komunitas, nanti kita akan diskusikan. Kemudian juga ada materi tentang tahapan pencegahan dalam pelayanan kesehatan komunitas, meliputi tujuan, strategi, dan jenis pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, pada hari ini materi yang terakhir nanti kita akan mengidentifikasi bentuk pelayanan keperawatan komunitas yang sesuai dengan tahap pencegahan untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajaran apa yang akan Anda peroleh ya selama pelajaran komunitas ini. Ada beberapa CPL ya sesuai dengan mata kuliah ini. Yang pertama adalah Anda diharapkan mampu menganalisis konsep dasar dan perspektif keperawatan komunitas berbasis determinan sosial kesehatan. Kemudian mampu menelaah tren dan isu terkini. Apa sih yang lagi ngetren terkait dengan kondisi komunitas? Kemudian yang ketiga itu mampu menganalisis, mengintegrasikan teori model serta standar praktik keperawatan komunitas dalam konteks asuhan keperawatan komunitas. Kemudian CPMK yang keempat, mampu merancang melaksanakan asuhan perawatan komunitas pada komunitas kelompok agregat tertentu ya, yang akan nanti kita diskusikan. Kemudian CPMK yang terakhir, yaitu mampu menyusunkan dokumentasi asuhan keperawatan komunitas. Nah, selama 1 semester ini yang akan kita diskusikan. Nah, itu topik-topik yang berkaitan dengan teori dan praktik dalam keperawatan komunitas. Tadi di FS sudah saya share, silahkan dibaca. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanya. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang akan kita lakukan ya? Pembelajaran selama 1 semester ini, karena ada 2 SKS dan 2 SKS teori dan 2 SKS praktik, tentu ada beberapa metode yang akan kita lakukan. Pertama adalah kuliah interaktif, ya seperti yang akan kita lakukan saat ini, di mana saya akan menjelaskan materi. Kemudian metode yang kedua, nanti kita akan ada yang namanya diskusi, di mana Anda akan diberi kasus, ya, Anda akan mencari solusi bersama kelompok untuk mempresentasikan di kelas. Kemudian selain metode itu juga nanti ada simulasi, ya, karena kita ada 2 SKS-nya praktikum, ya, ada demonstrasi, bagaimana melakukan pengkajian komunitas, merumuskan diagnosa, perencanaan komunitas, dan implementasi serta evaluasi, ya. Nah, itu praktikumnya. Kemudian selain itu apa lagi? Nah, karena di sini ada suatu kasus yang saya berikan, Anda akan berkunjung ke komunitas tertentu untuk melakukan field trip, ya. Anda akan melihat situasi komunitas, kemudian membuat laporan, dan bagaimana kaitannya dengan kesehatan itu Anda laporkan. Gitu ya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung saja ya, angkat tangan. Nah, bagaimana dengan penilaian? Nah, ini yang paling penting nih ya. Penilaiannya yang bagus-bagus dong, Pak, gitu ya. Ya, tentu. Kalau capaian Anda bagus selama kuliah, tentu penilaiannya bagus. Ya. Ada berapa metode penilaian yang akan saya lakukan di sini. Pertama adalah ada tugas individu, ya. Kemudian ada tugas kelompok. Selain itu ada penilaian yang memang tes tertulis, UTS dan UAS. Anda akan ujian di CBT, nanti ada beberapa soal, ya, Anda akan jawab, itu UTS dan UAS. Kemudian untuk persentase nilainya, saya bagi seperti ini ya. Ada partisipasi, itu bagaimana Anda partisipasi dalam penugasan, bagaimana dengan diskusi, ya. Kemudian ada tugas, kemudian ada praktikum di sini, ya. Karena kita ada 4 SKS, 2-nya teori, 2-nya praktikum, jadi 50%, 50%, 50%. Yang 50% saya ambil dari nilai praktikum, 50% dari nilai teori, ya. Nah, untuk persentasenya lebih jelas nanti silakan buka di RPS. Nah, berikutnya kita kontrak program. Nah, kira-kira tadi yang sudah saya sampaikan ya terkait dengan penilaian, itu apakah sudah cukup jelas? Bisa kita sepakati? Baik, ya, kalau sudah kita sepakati, artinya nanti Anda akan mengikuti yang sudah disepakati. Yang pertama kehadirannya, minimal kehadirannya itu berapa? 80%. Kemudian ada partisipasi aktif selama perkuliahan, ya, tidak boleh hanya diam saja, ya, saya harap ada partisipasi. Kemudian tugas dan ujian, mengumpulkan tugas
tepat waktu sesuai dengan waktu penugasannya. Kemudian ada integritas akademik. Ya, perkuliahan tugasnya dibuat sesuai dengan tugas dan jangan mencontek punya temannya. Ya, kemudian etika dan sikap. Di sini Anda harus berpakaian rapi, sopan, menjaga kebersihan, ketertiban kelas, komunikasi yang santun dan profesional. Berikutnya itu ada komitmen bersama. Ya, bagaimana nanti kita ikut kalau ada praktek, tentu harus ada partisipasi. Ya, jangan hanya teman-temannya aja yang mengerjakan, tapi Anda tidak ikut berpartisipasi. Oke? Bagaimana? Kita setujui ya kontrak pembelajaran ini? Oke, baik. Ini ya materi kita tentang konsep dan perspektif keperawatan komunitas, pengertian kesehatan. Nah, nanti kita kaitkan dengan komunitas. Ada yang bisa memberikan pendapat nih, apa itu kesehatan? Tentu sudah belajar nih, sudah semester 6 ya, sudah bisa memberikan pendapat tentang kesehatan itu apa. Silakan, ada yang bisa angkat tangan? Izin, Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan di sini nama saya Sali Safira. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu tentang kesehatan dan sehat dalam komunitas. Sepemahaman saya, sehat itu adalah kondisi di mana seseorang ataupun komunitas itu dalam keadaan fisik, mental maupun psikisnya itu dalam keadaan positif dan tidak ada masalah, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas ataupun kehidupan sehari-harinya sesuai dengan tujuan dan juga aktivitasnya, Pak. Jadi untuk kesehatan komunitas sendiri itu adalah kondisi di mana dalam suatu kelompok itu dapat melakukan tujuannya dalam kondisi yang sehat, positif dan tercapai tujuannya, Pak. Luar biasa ya. Siapa namanya Mas Sali? Sali ya. Sali sudah bisa menyampaikan tadi sehat itu suatu kondisi yang positif. Kemudian bisa melakukan aktivitas dan berkaitan dengan tujuannya, ya itu sudah termasuk definisinya. Namun secara lebih jelas kita coba lihat bahwa kesehatan itu adalah suatu keadaan sejahtera fisik, ada mental, kemudian apa lagi? Sosial, kemudian terbebas dari suatu penyakit dan kecacatan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang, sudah mengetahui tentang konsep kesehatan itu ya. Kemudian kita kaitkan dengan keperawatan komunitas. Apa sih kaitannya sehat itu dengan keperawatan komunitas? Nah, apa sih komunitas itu? Nah, ya silakan. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan Bapak tadi, komunitas ya. Iya. Secara umum komunitas itu sendiri adalah gabungan atau sekelompok dari individu dari segala perspektif usia yang memiliki tujuan yang sama seperti itu. Jadi sekelompok Iya. individu yang terhubung Iya. memiliki tujuan yang sama. Nah, apa kaitannya dengan kesehatan? Bisa dikaitkan? Iya, jadi dalam komunitas itu tentu pastinya ada namanya kesehatan. Nah, kesehatan dalam komunitas ini menurut saya pribadi adalah keadaan sejahtera tadi, baik fisik, mental, psikologi, sosial yang bernilai positif. Jadi kesehatan dalam komunitas itu seperti gambaran kesehatan tadi yang sudah dijelaskan. Oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kaitannya kesehatan dan komunitas di sini kita perhatikan dulu. Ada hubungannya dengan teori yang menyampaikan apa itu definisi kesehatan tadi. Ada indikator fisik, ada indikator mental atau psikis, ada indikator sosial, dan ada indikator spiritual. Ini adalah merupakan yang menjadi faktor penting dalam kesehatan yang tadi disampaikan oleh Sali ya. Nah, kalau lihat di indikator fisik itu adalah tidak ada gejala penyakit yang jelas. Artinya kalau kaitan dengan masyarakat, di masyarakat itu tidak terlihat ada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan atau penyakit. Kemudian indikator mental. Nah, ini juga penting ya. Kesehatan di komunitas ini juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa mengelola psikologisnya, psikisnya secara baik sehingga dapat mengelola stres dengan baik, kemudian memiliki emosi yang stabil, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan juga mampu memiliki pandangan hidup yang positif. Nah, berikutnya ada dua indikator lagi yang berkaitan dengan konsep dan perspektif keperawatan komunitas, yaitu indikator sosial dan indikator spiritual. Nah, sosial itu secara garis besar artinya adalah bermasyarakat ya. Sosial, hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, artinya kalau dilihat sehat di definisi komunitas ini, individu satu dengan individu yang lain mampu berinteraksi, bersosialisasi dengan baik, memiliki hubungan harmonis dalam mencapai tujuan kesehatan. Berikutnya ada indikator spiritual. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana mengelola nilai-nilai dan keyakinan sehingga nanti dapat memaknai dan memiliki kedamaian hidup. Nah, 4 indikator ini berkaitan dengan kesehatan yang ada di dalam komunitas yang akan kita temui nanti. Nah, jadi apa sih perspektif keperawatan komunitas ya?
Di sini kalau kita lihat ya, semua aktivitas atau tindakan seseorang yang dilakukan untuk memelihara, kemudian untuk mempertahankan, meningkatkan derajat kesehatannya secara sadar, dan ada kerjasama di dalam masyarakat. Ada interaksi antar masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya. Perilaku sehat itu ada berbagai macam. Contohnya ada screening, ada rutin memeriksakan diri ibu misalnya ya ke posyandu. Kemudian rutin olahraga secara teratur. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini yang paling penting nih. Ada di masyarakat itu dia tidak mau berkontribusi untuk membersihkan lingkungan. Nah, dampaknya apa yang terjadi? Dampaknya masyarakat itu timbul masalah kesehatan. Tidak hanya bagi individu tertentu, tetapi juga akan mempengaruhi lingkungan masyarakat yang lain. Misalnya DBD ya, ada satu rumah yang tidak mau membersihkan tempat penampungan air. Dampaknya bagaimana? Satu orang kena akan berdampak kepada yang lain. Tadi kita sudah mendiskusikan ya, atau kalian sudah mengetahui terkait dengan konsep dan perspektif keperawatan komunitas dan perilaku sehat. Nah, perilaku sehat ini tentu sangat mempengaruhi kesehatan di komunitas. Bagaimana masyarakat melakukan aktivitas untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Ada yang masih ingat? Apa saja upaya kesehatan masyarakat? Silakan angkat tangan. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Di upaya kesehatan masyarakat itu ada 4 Pak, yaitu promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Ada 4 ya. Pertama preventif, Promotif, dulu, ya. preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, tepat sekali ya. Tangan dulu tuh, Aisti. Nah, kalau di dalam komunitas ada satu lagi upaya, namanya resosialitatif. Bagaimana nanti kita sebagai perawat komunitas itu bisa mengembalikan seseorang kembali ke sosial. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang memiliki penyakit yang memiliki stigma negatif, ya, HIV, TB, kemudian pasien dengan penyakit kusta, tentu ada penolakan di masyarakat. Nah, bagaimana kita akan memberikan upaya sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Itu yang kelima, itu upaya resosialitatif. Nah, kita akan mendiskusikan terkait dengan pencegahan ya, karena di dalam komunitas peran kita yang paling utama itu ada 2, yaitu promosi kesehatan dan preventif. Nah, materi ini kita mendiskusi tentang tahap pencegahan atau preventif ya. Di dalam keperawatan komunitas atau kesehatan komunitas ada 3 tahap pencegahan. Yang pertama itu pencegahan primer, yang kedua itu pencegahan sekunder, dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Nah, 3 ini ada mungkin yang sudah memiliki pemahaman sebelumnya terkait dengan preventif primer, sekunder, atau tersier. Mungkin ada yang bisa mencontohkan apa sih pencegahan primer, sekunder, tersier? Izin Pak. Ya, masih Isti, luar biasa. Ini udah baca nih si Pen ya, kebetulan si Pen, artinya dia sudah paham materi yang akan disampaikan ya. Silakan Isti. Jadi untuk preventif itu Pak ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu lebih fokus ke promosi kesehatan, lebih ke seperti edukasi, sosialisasi. Kalau untuk sekunder itu lebih ke screening, jadi kayak pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang tersier itu lebih ke pencegahan dari komplikasi, contohnya misalnya kayak pencegahan komplikasi DM dengan senam, makan makanan sehat, nah seperti itu Pak. Ya, tepat sekali ya. Pertama itu pencegahan primer ya. Pencegahan primer itu pencegahan dari awal agar suatu kondisi di masyarakat itu tidak timbul penyakit. Ya, dia sudah baik kondisinya, tentu harus ditingkatkan. Ini disebut dengan pencegahan primer. Sedangkan pencegahan sekunder itu adalah dilakukan pencegahan dari awal agar tidak terjadi masalah yang ada di masyarakat. Seperti ya, screening, ya. Diidentifikasi bahwa di suatu masyarakat ada faktor risiko tingginya kejadian hipertensi. Kita sebagai perawat komunitas melakukan screening atau identifikasi dari awal agar tidak terjadi masalah. Yang ketiga itu pencegahan tersier. Nah, tersier ini sudah timbul masalah nih. Contohnya ada pasien dari rumah sakit, dia pasca rawat di rumah sakit, stroke misalnya, kembali ke komunitas. Tentu kita sebagai perawat komunitas akan menjadi perawatnya. Bagaimana mengembalikan kondisinya dapat pulih ya. Contohnya kita melakukan rehabilitasi fisik, ya, latihan ROM. Kemudian bagaimana agar dia sudah kembali ke komunitas itu tidak terjadi komplikasi. Contohnya pasien yang diidentifikasi memiliki penyakit DM agar tidak timbul komplikasi lain. Inilah salah satu peran perawat komunitas nanti yang akan kita lakukan di komunitas.
Nah, ini ya, tahap pencegahan pelayanan primer itu lebih kepada upaya promotif. Strateginya adalah adanya pendidikan kesehatan. Nanti sebagai perawat komunitas, Anda akan melakukan Menkes, ya, mengajarkan masyarakat tentang upaya atau perilaku kesehatan. Yang kedua itu pendidikan tentang gizi. Nah, sekarang lagi marak ya masalah stunting yang kita ketahui. Nah, bagaimana nanti saat Anda turun ke lapangan, melakukan advokasi, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan atau penata-laksanaan stunting. Yang ketiga itu perbaikan sanitasi lingkungan dan promosi gaya hidup sehat. Nah, yang ketiga itu upaya preventif tersier. Apa sih upaya preventif tersier? Tadi disampaikan adalah upaya rehabilitasi, ya. Upaya rehabilitasi itu bukan kita memberikan obat ya di dalam komunitas, tetapi bagaimana kita mengurangi gejala atau mencegah keparahan penyakitnya kambuh kembali. Jadi di situ kita tidak hanya memberikan obat atau pendampingan, kita merawat pasien di rumah misalnya ya. Misalnya ada pasien yang pulang pasca stroke, dilakukan latihan fisik. Kemudian pada pasien TB, dia sudah berobat, kemudian monitoring, pemantauan minum obatnya, itu termasuk dari upaya pencegahan tersier. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, tadi kita udah mendiskusikan tentang perilaku sehat ya, definisi komunitas dan pencegahan di komunitas atau preventif di komunitas. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya. Baik, kita masih ada waktu. Mungkin kita evaluasi dulu ya apa yang sudah kita pelajari tadi. Di sini nanti ada kuis ya. Silakan persiapkan perangkatnya, boleh menggunakan handphone ya. Anda akan scan ini. Nanti ada kerjaan. Yes, kita lihat nih siapa yang mendapat nilai paling tinggi ya. Tunggu, nanti saya akan memulai kuisnya, baru Anda boleh lakukan gitu ya. Oke. Nah, 1, 2, 3. Saya mulai ya. Nah, baik, gimana? Sudah semua ya? Ya, semuanya sudah menjawab. Saya akhiri ya kuisnya ya. Oke, kita coba lihat hasilnya bagaimana dari kuis tadi. Kita coba perhatikan siapa yang peringkat pertama. Sali, luar biasa. Yang kedua ada Mentari, yang ketiga ada Roro Anggi ya, selamat. Jadi nilai kuis hari ini saya akan masukkan ke dalam nilai kuis ya, seperti yang tercantum di RPS. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Sebelum saya tutup ya, nanti ada tugas. Penugasannya di rumah adalah Anda mencari artikel yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Ya, nanti silahkan cari artikelnya, dilakukan telaah artikel tersebut, upaya kesehatan apa yang sudah dilakukan terkait dengan prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Rangkum apa prevensi yang dilakukan. Nah, sebelum kita tutup ini ya, ada kata-kata nih. Ilmu keperawatan komunitas yang Anda pelajari hari ini adalah kekuatan Anda untuk membawa perubahan positif bagi kesehatan masyarakat ya di masa depan, dan gunakanlah dengan bijak. Jadi ini awal nih, kalian akan belajar komunitas, karena perawat itu tidak hanya di klinis, tapi juga ada perawat di masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Nelson Mandela ya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Jadi pendidikan kesehatan yang Anda lakukan di masyarakat tentu akan mengubah kesehatan masyarakat. Dan demikian materi hari ini. Besok kita akan ketemu lagi untuk perkuliahan pada materi berikutnya. Ya, nanti silahkan tugas yang tadi saya sampaikan dibawa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri untuk perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat ya. Baik, demikianlah video pembelajaran terkait dengan penilaian PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan tadi memberikan gambaran tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya berkomitmen terus meningkatkan kapabilitas saya sebagai dosen secara profesional melalui pembelajaran berkelanjutan. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.